Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia Allah ciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya makhluk yang membutuhkan orang lain. Makhluk yang tidak mungkin bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kita saling bergantung satu dengan yang lainnya. Contoh paling sederhana adalah kita tidak mungkin bisa memakan buah, memakan sayur kecuali sudah diolah oleh para petani. Petani yang menanam, petani yang memproses, petani juga yang memanennya dan kemudian mendistribusikan kepada kita dan akhirnya bisa kita makan. Begitu juga daging-daging yang kita makan. Tidak mungkin bisa kita makan begitu saja kecuali diproses terlebih dahulu dari para peternak yang berternak sapi, beternak kambing dan seterusnya. Mereka kemudian mendistribusikannya kepada kita. Ini dalam struktur ekonomi sudah jelas bahwa kita membutuhkan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi dalam struktur sosial, tentu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi kita membutuhkannya. Kita bertetangga, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kita membutuhkan bantuan tetangga kita. Ada kalanya juga kita membantu mereka. Begitu juga saudara, teman, karib, kerabat, semuanya mereka saling membantu satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa kita adalah makhluk sosial. Salah satu bagian dari kehidupan sosial yang kita tidak bisa lepas darinya adalah masalah hutang piutang. Hutang piutang dalam Islam diperbolehkan. Namun tidak serta-merta kemudian kita bisa melakukan itu tanpa aturan yang jelas, tanpa prinsip-prinsip yang jelas. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan beberapa prinsip dalam hutang piutang yang insya Allah akan berguna dalam kehidupan kita di masa mendatang. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib di sini membagi pada dua prinsip, yaitu yang pertama prinsip untuk orang yang memberikan hutang dan yang kedua adalah prinsip orang yang berhutang. Kita masuk, yang pertama adalah orang yang memberikan hutang. Prinsip pertama bagi orang yang memberikan hutang adalah orang yang memberikan hutang harus memastikan bahwa ketika dia menghutangi orang lain, uang yang dipakai atau harta itu akan dipakai untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama, sesuatu yang halal, sesuatu yang tidak diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan juga dalam ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita harus memastikan uang atau harta yang kita berikan, kita pinjamkan kepada orang lain itu adalah untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk bayar listrik, bayar sekolah anak, untuk makan, untuk minum, silahkan. Tapi ketika misalkan sudah kita pastikan ternyata uangnya digunakan untuk perkara-perkara yang haram, misalnya untuk berjudi, misalnya untuk membeli sesuatu yang diharamkan, minuman keras, narkoba dan seterusnya, maka kita punya hak untuk menolak pinjaman dari orang tersebut. Jadi prinsip yang pertama bagi orang yang memberikan hutang adalah dia harus memastikan bahwa harta yang diberikan, harta yang dipinjamkan adalah untuk sesuatu yang halal, untuk sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian prinsip yang kedua adalah kita sebagai orang yang memberikan hutang jangan sampai menolong orang lain, memberikan hutang kepada orang lain, tapi menzalimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan dengan alasan tidak enakan kemudian kita memberikan hutang begitu saja kepada orang lain tanpa memperhatikan misalnya keluarga kita. Kita memberikan hutang kepada orang lain sementara misalnya anak kita tidak sekolah. Tentu ini menzolimi orang yang semestinya menjadi tanggungan kita. Memberikan hutang pada orang lain tapi kemudian anak dan istri tidak makan. Ini adalah cara-cara yang tidak dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah kalian campur adukan
antara yang benar dan yang salah. Dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran sementara kalian mengetahuinya. Jangan kita campur adukan. Benar bahwa meminjamkan uang kepada orang lain adalah kebaikan, itu benar, itu adalah kebenaran. Tapi kemudian jangan sampai kita campurkan dengan kesalahan, kita menzolimi orang-orang yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, prinsip yang kedua, pastikan ketika kita meminjamkan harta kepada orang lain, tidak menzolimi diri kita dan tidak menzolimi orang-orang yang berada di sekitar kita. Prinsip yang ketiga bagi orang-orang yang memberikan hutang adalah hendaknya dia memberikan hutang kepada orang dengan ikhlas, niat menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membantu orang untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata karena kita ingin dipandang sebagai orang yang dermawan, bukan semata-mata kita ingin dipuji, dipandang sebagai orang yang baik, bukan. Kita memberikan pinjaman, bantuan kepada orang lain adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila dalam proses transaksi utang piutang ini, kemudian orang yang kita pinjamkan lalai dalam membayar hutang, sudah jatuh tempo tapi tidak membayarkan hutangnya kepada kita, kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang telah kita berikan hutang, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membalas apa yang kita berikan, apa yang kita pinjamkan dengan balasan terbaik. Dan perlu diingat, yang perlu diingat, tidak ada kerugian sama sekali bagi orang yang memberikan hutang. Apalagi kalau dia sampai mengikhlaskan hutang tersebut kepada orang yang dia pinjamkan. Kalau dia mengikhlaskan, maka dia mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, apa yang dia pinjamkan itu akan Allah balas nanti di akhirat. Kebaikan yang kedua adalah kebaikan kita telah mengikhlaskan apa yang kita pinjamkan kepada orang lain. Namun berbicara soal ikhlas, ikhlas adalah amalan hati. Ikhlas adalah amalan hati. Bukan berarti kalau kita sudah mengikhlaskan, kemudian kita berhenti untuk menagih hutang itu, tidak. Jangan salah kaprah soal masalah ikhlas ini. Kita ikhlas, itu masalah hati. Hati kita ikhlas, mengharapkan pahala, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita masih boleh untuk menagih yang menjadi hak kita. Itu masih diperbolehkan. Inilah prinsip yang ketiga bagi orang yang meminjamkan harta kepada orang lain. Kemudian prinsip bagi orang yang berhutang. Prinsip bagi orang yang berhutang. Prinsip yang pertama adalah jadikan berhutang itu sebagai jalan terakhir yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Kalau masih ada jalan lain yang bisa ditempuh dengan tidak berhutang, misalnya dengan menambah bisnis, investasi, misalnya dengan menabung dan seterusnya, ada jalan lain yang bisa ditempuh tanpa berhutang, maka tempuhlah jalan itu. Berhutang adalah jalan terakhir. Dan perhatikan prinsip ini, orang miskin yang tidak berhutang jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang kaya raya namun banyak hutangnya. Hutang memang perkara yang diperbolehkan, hutang memang perkara yang dihalalkan, diperbolehkan. Tapi yang perlu diingat, orang yang wafatnya atau meninggalnya masih dalam kondisi dia berhutang, kata Nabi SAW, seandainya dia punya amalan jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu bisa tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jamaah sekalian Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian prinsip yang kedua bagi orang yang berhutang adalah hendaknya dia bertekad untuk membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan jatuh tempo yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Seorang muslim harus tegas dan jelas dalam masalah ini. Kalau akadnya jatuh tempo tanggal 10, maka dia komitmen untuk membayar tanggal 10. Inilah sikap seorang muslim, sikap yang jujur, sikap yang adil. Tidak bermain-main masalah hutang ini jamaah sekalian. Nabi SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu
Wa man akhadha yuridu itslafaha atslafahullah. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengambil harta manusia atau berhutang dengan niatan ingin melunasinya, bertekad ingin melunasinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melunaskannya. Dan barang siapa yang berhutang dengan niat untuk merugikan orang lain atau dengan niat tidak membayarnya, maka Allah pasti akan membinasakannya. Bagaimana orang yang tidak membayar hutang kemudian menjadi binasa? Mungkin kalau kita saksikan di dunia tidak terlalu nampak tentang kehidupan dia. Kita saksikan misalnya dia punya hutang tapi dia masih bisa liburan, dia masih bisa menikmati hidup begitu saja. Tapi ingat Allah pasti akan membinasakannya nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat tidak mungkin hutang itu dibayar dengan rupiah, tidak mungkin di akhirat hutang itu dibayar dengan emas, tidak mungkin. Tidak ada lagi transaksi berupa uang ataupun barang di sana. Tetapi di sana yang ada adalah transaksi amal soleh dan transaksi dosa. Artinya kalau mereka yang berhutang kepada kita tidak membayar, ya berpotensi bahwasanya amal soleh yang mereka kerjakan, yang ia kerjakan bisa berpindah kepada kita. Salat yang dia kerjakan bisa berpindah kepada kita. Kalau kemudian amal soleh yang sudah habis, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan dipindah, akan ditransfer kepada orang yang tidak membayar hutang tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka prinsip yang harus dipegang teguh bagi orang yang berhutang adalah hendaknya dia membayar hutang sesuai jatuh tempo yang sudah disepakati. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang ketiga, jadikan berhutang ini adalah untuk sesuatu yang mendesak, untuk sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, bukan untuk bergaya, bukan untuk membeli sesuatu barang-barang yang mungkin tidak kita butuhkan. Karena kalau demikian jamaah sekalian, maka ini akan menjadikan diri kita orang yang memiliki budaya berhutang, memiliki kebiasaan berhutang, dan ini adalah kebiasaan buruk, kebiasaan yang sangat buruk. Rasulullah SAW pernah berhutang Rasulullah, tapi Rasulullah berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rasulullah misalnya pernah berhutang kurma dari orang Yahudi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bukan untuk foya-foya, bukan untuk meningkatkan standar kehidupan di mata manusia, bukan jamaah sekalian. Jadi betul-betul berhutang adalah untuk sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, bukan untuk meningkatkan derajat kita di hadapan manusia, yang tentu itu adalah semuanya semu, sesuatu yang menipu. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir bagi orang yang berhutang, hendaknya orang yang berhutang dan juga sebetulnya orang yang memberikan hutang harus bersepakat tentang utang piutang ini harus sesuai dengan syariah. Tidak boleh melanggar hukum agama. Hutang piutang tidak boleh melanggar hukum agama. Harus didasarkan oleh prinsip-prinsip yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada praktik-praktik riba di dalamnya. Tidak boleh. Harus betul-betul hutang piutang didasari oleh prinsip agama. Karena semua transaksi yang kita lakukan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat yang kita lakukan dalam transaksi itu adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mengetahui prinsip-prinsip utang piutang ini akan membuat kita bisa melakukan transaksi-transaksi baik utang piutang dalam koridor syariah, dalam tatanan syariat Islam. Dan tentunya kita betul-betul berfokus bahwa semua ini dilakukan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk menyenangkan hati orang lain, bukan untuk sesuatu yang mungkin tujuannya adalah dunia, bukan. Tapi semua ini kita lakukan sekali lagi adalah mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi hidup kita dan memudahkan setiap langkah jejak hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam
mencari rezeki sesuai dengan aturan hukum di sisinya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.